Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Iwa dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Fitriyadi Nugraha, NIM 2306293471, akan mempresentasikan tugas causal loop diagram dan flow diagram dari mata kuliah Sistem Dinamika dan Pemodelan dengan judul Perhitungan Efisiensi Co-firing Boiler PLTU dengan bahan bakar sodas menggunakan software GetCycle. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa mengkonsumsi energi yang sangat besar. Total energi listrik yang diproduksi pada tahun 2023 mencapai sekitar 290.000 gigawatt hour yang dihasilkan oleh beberapa jenis pembangkit, baik dari pembangkit listrik milik PLN maupun Independent Power Producer atau IPP. Dari sekian banyak jenis pembangkit tenaga listrik yang ada, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan sumber energi listrik yang paling utama di Indonesia. Suplai energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU mencapai 190.000 gigawatt hour atau sekitar 65% dari total produksi energi listrik nasional. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh PLTU dibandingkan dengan pembangkit jenis lain, serta ketersediaan cadangan batu bara yang melimpah di Indonesia. Di samping berbagai kelebihan yang dimilikinya, ternyata PLTU juga berperan sebagai kontributor terbesar penghasil gas rumah kaca secara global. Dengan pertumbuhan konsumsi energi total dan peningkatan proporsi tenaga listrik dalam konsumsi energi, kendala perubahan iklim dan perlindungan lingkungan menjadi semakin penting. Teknologi co-firing adalah sebuah metode yang efektif untuk mengurangi emisi karbon dan berbagai polutan lainnya, yakni dengan menggunakan campuran biomasa dan batu bara sebagai bahan bakar PLTU. Pembakaran biomasa tidak menyebabkan akumulasi karbon di atmosfer serta memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dibandingkan batu bara, sehingga diharapkan efektif dalam menurunkan emisi CO dan SOx. Teori dasar. Berikut adalah gambar skema PLTU yang menggunakan sistem pulverizer. Menggunakan pulverizer pada PLTU ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari pembakaran dari PLTU. Berikut dapat dilihat batu bara masuk ke dalam pulverizer. Jika menggunakan co-firing, maka biomasa juga ikut masuk bersama batu bara. Kemudian akan digerus mencapai ukuran tertentu, sehingga jika sudah mencapai ukuran tertentu akan ditiup menggunakan cold air yang bercampur dengan batu bara memasuki boiler. Di sini bisa kita lihat bahwa air untuk menjadi uap pertama sekali masuk ke dalam steam drum, kemudian turun melalui water wall furnace tube, yang kemudian air tersebut berubah menjadi uap dan masuk kembali ke dalam steam drum menjadi uap saturasi. Dari uap saturasi kemudian akan dipanaskan kembali menjadi uap superheated atau steam superheated. Kemudian uap tersebut akan masuk ke dalam turbin dan kemudian dari turbin masuk kembali ke dalam boiler dan dipanaskan di reheat steam. Selanjutnya, untuk pembuatan desain pembangkit pada perangkat lunak simulasi GetCycle merupakan langkah utama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji simulasi co-firing biomasa. Desain pembangkit yang dibuat menyesuaikan dengan spesifikasi pembangkit listrik existing PLTU. Di sini bisa kita lihat sistem dari PLTU itu sendiri, di mana di sini terdapat turbin system dan boiler system menggunakan low pressure heater pada turbinnya dan kemudian high pressure heater masuk ke dalam menggunakan deaerator dipompakan ke dalam steam drum dan kemudian masuk ke turbin high pressure. Dari turbin high pressure terus sampai ke turbin low pressure. Dari low pressure kemudian kembali ke kondensor. Selanjutnya untuk causal loop diagram, di sini
kita ingin melakukan penurunan gas karbon PLTU. Penurunan gas karbon PLTU bisa diturunkan dengan menggunakan sistem co-firing PLTU menggunakan biomas. Dengan menggunakan co-firing biomas akan mengurangi gas karbon yang dihasilkan. Pengurangan gas karbon yang dihasilkan ini otomatis juga akan menurunkan kalori dari pembakaran itu tersebut sehingga terjadi penurunan efisiensi dari boiler. Penurunan efisiensi ini tidak kita inginkan karena penurunan efisiensi ini akan mengurangi daya mampu yang dibangkitkan sehingga tidak tercapai. Nah, untuk mencegah penurunan ini semakin besar, maka dilakukanlah pengurangan persentase co-firing. Pengurangan persentase co-firing ini dapat kita hitung dengan menggunakan software GetCycle sehingga bisa didapatkan hasil terbaik untuk pencampuran antara co-firing batubara dengan biomas. Berikut untuk flow diagramnya. Dari pertama yaitu co-firing. Co-firing kemudian menghasilkan penurunan gas karbon sehingga berkurang. Pengurangan gas karbon ini juga akan otomatis menjadi pengurangan dari kalori. Pengurangan dari kalori ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi sehingga daya mampu yang dibangkitkan akan menurun. Ini yang tidak kita inginkan sehingga kita harus melakukan pengurangan persentase co-firing. Untuk pengurangan persentase co-firing dapat kita lakukan dengan software perhitungannya dengan software GetCycle sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari co-firing yang paling maksimum. Sekian dari saya, Prof. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.